A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki 4 poin. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek itu sendiri, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. B. Alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, Pancasila digunakan sebagai penyeimbang antara pengembangan iptek dan lingkungan, yang maksudnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan percepatan pembangunan daerah tinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Karena penggalian batu bara, minyak, biji, dan emas dengan teknologi yang canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Kedua, sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan yang terakhir, Pancasila digunakan untuk menjaga budaya kearifan lokal yang mulai digantikan dengan cara gaya hidup global. Contohnya seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, kata mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah berdasar pada nilai-nilai yakni Pancasila. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
di Indonesia ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan, seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Tiga, sumber politis Pancasila. Sumber politis dapat dirunut dari berbagai kebijakan kepala negara. Presiden Soekarno mengaitkan langsung Pancasila dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antar ilmu dan amal. Presiden Soekarno menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar sila pengembangan ilmu. D. Mengembangkan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum diberikan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Baru. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Kedua, globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, sehingga mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. E. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ketuhanan melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan dan tidak hanya untuk kelompok ataupun lapisan tertentu. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk keberlangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ini menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Kesimpulannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik. Bahkan, ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia.